Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Fadli dari kelas TI 4M. Oke, dan hari ini saya akan menjelaskan aplikasi yang dibuat, yaitu adalah Shopee-List. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dan berfungsi untuk mencatat daftar belanja. Jadi aplikasi ini menyimpan data menggunakan SQLite secara lokal di perangkat. Oke, yang pertama adalah membuat tampilan di Figma, tampilan aplikasi di Figma. Oke, ini adalah tampilan dari home aplikasi shopping list yang dibuat tentunya. Jadi nantinya akan menghubungkan ke menu berikut. Jadi ketika diklik tambah akan berpindah ke tampilan seperti ini. Jadi akan menambahkan edit shopping list ketika mengklik ini dan juga ini. Kemudian ketika shopping list diklik save shopping list akan berpindah ke menu berikut. Ini akan tampilnya akan seperti ini. Ketika saya klik akan muncul menu edit business seperti ini. Kemudian ketika diklik save akan berpindah ke menu dalam seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kode program yang dibuat. Jadi biasa sedikit aplikasi ini fungsi utamanya yaitu menampilkan daftar belanja, menampilkan item daftar belanja, menampilkan menu tambah, edit atau hapus daftar belanja atau item. Setiap item dilakukan melalui dari dialog. Jadi tugas ini memiliki dua tujuan, yaitu menampilkan data tulis yang langsung dipelajari di halaman utama setelah dilakukan tambah atau edit. Kemudian memperbaiki halaman di playlist item agar data item tampil dan diperbarui otomatis setelah dilakukan perubahan. Oke, jadi dari aplikasi shopping list ini terdiri dari di bagian listnya terdiri dari 3 folder, yaitu models, UI dan juga util. Dari models berisi 2 file yaitu list item dan juga shopping list. Kemudian di bagian UI terdiri dari 3 item, yaitu item screen, list item dialog, dan juga shopping list dialog. Kemudian di bagian util baby helper duduk dan juga main duduk ini. Oke, yang pertama di bagian main duduk
utamanya menjalankan aplikasi dan juga menampilkan daftar belanja. Oke, pada bagian di sini Postman yaitu berfungsi menjalankan aplikasi klasternya. Kemudian di bagian kelas step di sini menggunakan stateful widget karena datanya dinamis dan harus bisa diperbaharui nantinya. Kemudian di bagian fungsi showDep di sini yaitu fungsinya adalah mengambil ulang data dari database dan memanggil step agar UI menampilkan data terbaru. Kemudian bagian show dialog setiap kali dialog tambah atau edit selesai maka data diambil ulang agar UI langsung diperbaharui. Kemudian di bagian shopping list bagian kelas shopping list ini mendeklarasikan atribut ID, nama, dan juga priority. Kemudian di bagian shopping list adalah konstruktor dan getter. Dan ini di bagian di sini yaitu mengubah objek ke format yang bisa disimpan ke database nanti. Di bagian item fungsi utamanya yaitu untuk satu item belanja, ambil data untuk satu item belanja. Jadi di bagian ini hampir sama seperti shopping list tadi, dan juga atributnya termasuk list ID karena item terhubung ke list. Kemudian berikutnya di bagian list dialog fungsinya yaitu melakukan form tambah atau dan juga edit daftar belanja nanti. Pada dialog di sini di bagian alert dialog itu membuat dialog. Kemudian terdapat text field di sini berfungsi untuk nama list dan juga drop down button untuk prioritas. Kemudian tombol simpan jika bernilai true maka data baru akan
tambahkan ke database. Nah, jika false, update dari data lama. Oke. Setelah disimpan, dilakukan navigator pop konteks agar dialog ditutup. Oke, kemudian berikutnya di bagian item screen. Jadi item screen fungsi utamanya yaitu menampilkan daftar item dalam sebuah shopping list. Oke, di bagian view untuk mengambil data item dari database. Kemudian dialog tambah edit item dipanggil, dan setelah itu akan memanggil update list view agar data dikonversi secara otomatis. Oke, kemudian berikutnya di bagian item dialog. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk tambah item dalam daftar belanja. Oke, jadi item dialognya sama seperti shopping list dialog, tapi di sini untuk item. Jadi setelah disimpan nantinya juga akan muncul navigator pop untuk menutup dialog. Data akan di refresh oleh item screen.dat. Kemudian di bagian detail, fungsi dari developer.dat ini yaitu mengelola operasi dari SQLite. Kemudian bagian dulu ada fungsi observers. Jadi di sini fungsinya yaitu untuk update dan juga delete list seperti itu. Kemudian di bagian insert item dan update item dan juga delete item untuk list item. Jadi semua fungsi memakai fitur agar bisa diakses secara sayang atau sinkron gitu. Oke, jadi langkah-langkahnya dalam menjalankan aplikasinya. Pertama, menginstal atau menambahkan package SQLite di terminal seperti itu. Karena saya sudah langsung saya sudah menambahkannya, jadi sekarang mari kita coba langsung menjalankan aplikasi.
dan aplikasinya dari shop nulis. Nah, kita di klik ditambah di sini akan menambahkan item quantity dan juga catatan. Kita coba orange. Coba nah, kan untuk eh, yang kita tambahkan tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.